Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali pada mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana Pertanian. Baik, hari ini kita akan membahas tentang sistem pemasaran input pertanian. Selamat menyaksikan. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan ke-6, yaitu tentang sistem pemasaran input pertanian. Nah, sebelum kita mulai, kita akan mereview pada pertemuan sebelumnya, yaitu apa saja keuntungan menggunakan benih bermutu tinggi. Yaitu yang pertama, benih tumbuh dengan cepat dan serempak, kemudian bila disemaikan, mampu menghasilkan bibit yang vigor dan sehat. Kemudian yang ketiga, ketika ditanam, dipindah tanam, bibit dapat tumbuh dengan lebih cepat. Dan yang keempat, pertanaman bisa lebih serempak dan populasi tanaman optimum sehingga menghasilkan hasil yang tinggi. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang sistem pengadaan dan distribusi benih padi, kemudian yang kedua, sistem pengadaan dan distribusi benih hortikultura, dan yang ketiga adalah sistem pengadaan dan distribusi pupuk. Sebelum kita lanjutkan, kita harus memahami dulu apa itu pemasaran. Jadi pemasaran adalah runtutan kegiatan atau jasa yang dilakukan untuk memindahkan suatu produk dari titik produsen ke titik konsumen. Oleh karena itu, sistem pemasaran input pertanian adalah suatu kompleks sistem dalam subsistem agribisnis hulu yang berinteraksi satu sama lain dengan berbagai lingkungan pemasaran. Nah, di sini kita akan membahas tentang produsen, bagaimana sistem pengadaannya, kemudian kita akan membahas tentang saluran pemasarannya, baik itu distribusi dari produsen yang akan diantarkan ke konsumen. Nah, untuk input pertanian sendiri, kita akan membatasi pembahasan pada hari ini, yaitu hanya akan membahas benih dan pupuk. Benih yang akan kita bahas yaitu hanya benih padi dan hortikultura. Baik, untuk sistem pengadaan dan distribusi mutu suatu benih, itu dapat ditentukan oleh beberapa faktor. Apa saja faktornya? Ada 4 faktor, yaitu yang pertama sistem produksi, yang kedua pengolahan hasil, yang ketiga penyimpanan hasil, dan yang keempat penanganan selama distribusi benih. Selanjutnya kita yang pertama akan membahas tentang sistem pengadaan dan distribusi benih padi. Kita bisa lihat ini adalah contoh dari benih padi. Jadi dalam pertanian modern, benih itu berperan sebagai delivery mechanism yang menyalurkan keunggulan teknologi kepada klien, yaitu petani dan konsumen lainnya. Konsumen lainnya itu siapa? Contohnya adalah kita dan para peneliti. Jadi kalau petani itu dimaksudkan ada yang untuk benih bibit, ada juga yang untuk dikonsumsi. Sama kalau untuk konsumen lainnya seperti peneliti itu biasanya digunakan untuk dalam rangka penelitian gitu ya. Kemudian benih padi formal dan bersertifikat itu didistribusikan melalui 3 jalur distribusi. Yang pertama itu benih bersubsidi didistribusikan berkoordinasi dengan program pemerintah, yaitu program bantuan subsidi benih. Nah, ini adalah kenapa padi itu disalurkan. Nah, ternyata ada benih subsidi untuk padi gitu ya. Nah, benihnya apa saja yang disubsidi? Ada benih padi hibrida, ada benih padi hibrida, kedelai, kemudian jagung. Untuk saluran distribusi yang kedua yaitu menyediakan benih bagi petani melalui program peningkatan produksi yang pendanaannya bersumber dari APBN dan APBNP. Nah, ini adalah contoh dari benih yang berasal dari APBN atau APBNP. Kemudian yang ketiga yaitu jalurnya menyediakan benih kualitas premium untuk petani kelas menengah sampai petani kelas atas. Nah, ini adalah contoh dari benih padi premium ya. Baik, selanjutnya ini adalah sistem pengadaan dan distribusi benih padi secara formal. Maksud dari formal di sini adalah ini
yang dari pemerintah, gitu ya. Nah, dari pemerintah itu ada biasanya benih padi itu diproduksi atau diadakan dari Puslitbang Komoditas. Kemudian benih padi penjenis ini didistribusikan ke Dirjen Benih, dari Dirjen Benih didistribusikan ke BBI, Balai Benih Induk, kemudian didistribusikan lagi ke petani penangkar, atau dari Puslitbang Pertanian, Puslitbang Komoditas ke BBU, ke BBP, baru petani penangkar. Dari petani penangkar ini barulah ke petani konsumen. Atau jalur distribusi yang selanjutnya adalah dari Puslitbang Komoditas langsung ke petani swasta atau penangkar swasta. Penangkar swastanya ini ada juga BUMN. Nah, BUMN yang kita kenal itu ada PT apa? PT Sanghyang Sri dan PT Pertani. Nah, di sini untuk jalur distribusi dari BUMN itu kita bisa lihat dari distributor, dari BUMN PT Sanghyang Sri atau Pertani ke distributor, baru ke penyalur dan kemudian ke petani. Ya. Baik, nah ini adalah sistem pengadaan dan penyaluran benih padi secara informal. Nah, informal ini apa? Informal ini maksudnya adalah sistem di mana petani sendiri yang menghasilkan benih dari suatu bagian tertentu dari hasil panen mereka sendiri. Jadi petani ini menanam sendiri benih yang akan menjadi uh, budidaya padi selanjutnya. Nah, ini masih banyak gitu ya terdapat di Indonesia. Mereka para petani melakukan pembibitan sendiri untuk benih padinya. Nah, di sini petani menghasilkan sendiri benihnya, menyebarkan, mengakses benih secara langsung melalui barter atau pertukaran. Atau mereka biasanya membeli dalam komunitas mereka, gitu ya, atau di desa terdekat melalui keluarga, teman, dan tetangga. Namun, kualitas dari benih padi informal ini berbeda-beda, dan perbedaan antara benih dan gabah yang dikonsumsi itu tidak terlalu jelas. Jadi memang kita tidak bisa memastikan kualitasnya, gitu ya. Tapi mereka sudah membuat atau memproduksi benih secara mandiri, gitu ya. Bisa kita lihat di sini produksinya mereka melakukan benih hasil sendiri, gitu ya. Namun belum terlihat mutunya seperti apa. Nah, namun produksi benih padi secara informal ini dia ternyata memasok lebih dari 80% dari kebutuhan benih mereka, gitu ya. Baik, dilanjutkan. Sebenarnya apa sih, bagaimana sih kinerja industri perbenihan nasional? Nah, ini adalah ciri-ciri dari kinerja industri perbenihan nasional. Jadi yang pertama, kenapa kita menggunakan benih padi? Karena pangsa-pangsa terbesar itu didominasi oleh benih padi, gitu ya. Karena memang kebutuhan dari benih padi ini cukup besar. Kemudian ciri yang kedua adalah benih unggul bersertifikat itu dikontrol melalui pemerintah, yaitu dengan subsidi harga. Yang ketiga, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih bertanggung jawab dalam pengawasan mutu benih. Dan PT Sanghyang Sri dan PT Pertani merupakan pemasok terbesar untuk kebutuhan benih nasional, gitu ya. Dan eksistensi pasar untuk benih padi itu masih lemah karena sebagian besar atau 60-70% petani masih memproduksi benih sendiri untuk keperluan usaha taninya. Dan yang kelima, persepsi petani terhadap penggunaan benih bersertifikat itu masih ditentukan oleh lingkungannya. Jadi petani juga masih enggan untuk memproduksi benih padi bersertifikat itu karena mungkin mereka kurang percaya gitu ya terhadap benih padi bersertifikat. Baik, untuk yang topik yang kedua, yaitu sistem pengadaan dan distribusi benih hortikultura.
Di sini bisa terlihat contoh dari tanaman hortikultura yaitu cabai ya. Ini ada benih cabai. Jadi untuk benih hortikultura itu terdiri dari tanaman sayur, tanaman obat, tanaman florikultura, dan tanaman buah. Nah, di sini untuk mendukung pengembangan hortikultura di setiap provinsi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi kalau tadi untuk penanganan dan pengadaan dan distribusi benih padi itu penanggung jawabnya adalah pemerintah pusat, sedangkan untuk sistem pengadaan dan distribusi benih hortikultura itu penanggung jawabnya adalah pemerintah daerah. Nah, di sini menurut Asandi dan Sastro Siswojo menyatakan bahwa pada akhir tahun 80-an itu kebutuhan benih sayuran unggul hampir semuanya dipenuhi dari benih impor. Pada periode tersebut juga sebagian petani sayuran masih menggunakan benih lokal yang mereka produksi sendiri. Jadi hampir sama dengan benih padi, untuk benih hortikultura itu juga dipenuhi oleh impor dan tanam sendiri ya. Nah, untuk pengadaan di sini produsen biasanya kalau dari tanam sendiri mereka bisa memproduksinya dari hasil panen atau mereka membeli dari petani lainnya dengan harga yang relatif lebih murah. Untuk pemasarannya itu dari produsen ke pedagang besar, kemudian ke penyalur, pengecer, dan kemudian di petani konsumen. Nah, untuk benih sayur-sayuran itu memang sebagian besar dipasarkan atau didistribusikan dalam bentuk pack seed, yaitu benih dalam kemasan yang telah diproses secara higienis dan mempertimbangkan daya tahan benih. Benih sayur-sayuran ini tersedia dalam berbagai macam ya. Ada buah-buahan juga ada, gitu ya. Kemudian ini adalah contoh dari kemasan untuk benih sayuran. Ini ada contoh benih kangkung dari PT Warna Merah. Kemudian ini ada beberapa jenis sayuran juga dari ada PT Oriental Seed, Infam, dan sebagainya ya. Untuk topik yang ketiga yaitu sistem pengadaan dan distribusi pupuk. Untuk pengadaan pupuk terbesar untuk sektor tanaman pangan itu dilakukan oleh PT Pusri. Selain itu, ada juga produsen pupuk dalam negeri, yaitu PT Pusri, PT Pupuk Iskandar Muda, Pupuk Kaltim, Pupuk Kujang, dan Petrokimia Gresik. Nah, pemberian pupuk bersubsidi ini juga harus memenuhi 6 prinsip utama yang biasa kita kenal sebagai 6T, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Nah, untuk bisa memenuhi prinsip 6T ini, Kementerian Pertanian terus mengawal dan membenahi sistem pendistribusian pupuk bersubsidi. Di antaranya melalui apa? Melalui ERDKK dan penerapan kartu tani serta memperketat pengawasan. Nah, apa saja sih jenis-jenis pupuk bersubsidi itu? Ada 5 jenis ya. Yang pertama adalah urea, kemudian yang kedua SP36, yang ketiga pupuk ZA, yang keempat pupuk NPK, dan yang kelima adalah pupuk organik. Nah, sebenarnya apa sih sistem RDKK itu? Sistem RDKK adalah sistem rencana definitif kebutuhan kelompok yang sekarang bertransformasi menjadi elektronik RDKK, yaitu data penerimaan pupuk bersubsidi yang diterapkan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran. Mekanismenya seperti apa? Di sini kita bisa lihat mekanismenya, yaitu yang pertama, kelompok tani itu yang berhak menerima pupuk bersubsidi haruslah kelompok tani resmi yang telah dikukuhkan oleh pemerintah. Jadi tidak fiktif ya kelompok taninya. Kemudian setelah itu yang kedua, kelompok tani menyusun RDKK dalam rangkap 3. Kemudian disahkan oleh kepala desa dan PPL di wilayah setempat. Kemudian yang ketiga, RDKK itu diterima, kemudian kios pengecer resmi menyiapkan stok dengan berkoordinasi dengan distributor dan produsen pupuk.
Kemudian yang keempat, penyerahan RDKK kepada kios pengecer resmi di lini 4 dalam wilayahnya. Sehingga sekurang-kurangnya dalam waktu 1 bulan sebelum tanam benih pupuk itu sudah disiapkan. Nah, ini adalah bagan distribusi dari pupuk. Ada 5 jalur ya. Yang pertama dari pabrik, kemudian disalurkan ke gudang provinsi, kemudian disalurkan kembali ke gudang kabupaten, setelah itu ke distributor, ke kios, dan kemudian sampai kepada petani. Nah, kemudian apa sih manfaat dari sistem RDKK ini? Yang pertama adalah menjamin ketersediaan pupuk untuk petani sesuai dengan prinsip 6T. Kemudian petani juga memperoleh pupuk bersubsidi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan pada waktu yang telah direncanakan dan harga sesuai dengan harga ecer tertinggi. Kemudian yang kedua adalah memudahkan dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi karena penjualan pupuk dilaksanakan sesuai dengan RDKK. Nah, ini adalah persyaratan dari distributor pupuk. Ada 11 persyaratan, bisa dibaca ya. Baik, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ketika kamu ingin berhenti dan menyerah, pikirkan tentang mengapa kamu memulainya dan seberapa jauh kamu telah melangkah. Baik, sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan minggu depan ya. Terima kasih Ibu Akhira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.